Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tugas KD 3.4 tentang menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. 1. Menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar. Makna beriman kepada qada dan qadar adalah meyakini, mempercayai dan memiliki ketetapan hati bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik hal yang buruk maupun hal yang baik, telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengidentifikasi tanda-tanda qada dan qadar. 1. Qada dan qadar merupakan ketentuan Allah yang tidak diketahui oleh siapapun, hanya Allah yang mengetahui. Namun sekarang banyak orang yang datang ke paranormal atau dukun untuk melihat masa depan yang akan mereka jalani. 2. Qada dan qadar tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan manusia. Ketika berusaha dengan sungguh-sungguh dan hasilnya tidak memuaskan, maka serahkan semua urusan hanya kepada Allah, karena semuanya merupakan ketetapan dari Allah. 3. Qada dan qadar mempunyai atur sendiri, tidak bergantung pada keinginan manusia. 4. Qada dan qadar merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pun yang dapat mengubah atau ikut campur terhadap apa yang ditentukan. 5. Qada dan qadar mampu mematahkan keinginan manusia, karena qada dan qadar berjalan sesuai keinginannya. 3. Mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Dalil Al-Quran. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir. Quran Surah Al-Qamar ayat 54-49. 2. Tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada hari kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakan. Sesungguhnya yang demikianlah itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hadid ayat 57-22. 4. Menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan qada dan qadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun sikap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal dan menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. 5. Mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar. 1. Semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah. 2. Semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dan mengejar cita-citanya. 3. Meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. 4. Meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. 5. Meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha, sehingga tidak terputus asa ketika mengalami kegagalan. 6. Menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. 6. Menganalisis makna beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala semakin kehendak ketetapan keputusan atas semua makhluknya. 7. Mengaitkan antara beriman kepada qada dan qadar Allah
Allah Subhanahu wa taala telah dengar sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Dengan beriman kepada qada dan qadar, sikap kita melakukan sesuatu hal ketika kita akan beroptimis kalau kita akan berusaha dan kita akan menyerahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 8. Menyimpulkan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, ikhtiar dan bertawakal. Berkaitan dengan makna beriman kepada qada dan qadar, dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal dalam menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.